rentenir ini kita harus ucapkan terima kasih dulu kepada para rentenir dan kepada para tengkulak. Sekali lagi ya, karena mereka ini muncul karena kegoblokan Menteri Keuangan dan sistem keuangan nasional. Oke. Bener nggak? Ini kita ngomong apa adanya. Yeah. Bener nggak? Karena kalau ini benar, di bawah itu udah ditangani secara nasional. Tapi karena ini nggak benar, terlalu mikir global, terlalu mikir dolar, bener nggak? Yeah. Sehingga ya, lahirlah rentenir, lahirlah Bang Emok. Kenapa kita bilang terima kasih dulu? Karena dia berhasil menyelamatkan. Tetapi bunga tinggi tadi membuat rakyat tertekan. Lalu sekolah bisa dikatakan gratis, tapi wisuda bayar 3 juta, tur bayar 3 juta, bayar 1 juta, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Sekedar kasih tahu aja bahwa itu adalah dengan sengaja memperkaya rentenir. Kan orang-orang di sana 1 juta tuh nggak ada, dia pinjam rentenir. Banyaklah kita diskusi tentang Jabar. Karena mungkin saya pernah tinggal di Bandung, ibu saya orang Bandung gitu, dan separuh saya memang orang Jawa. Jadi memang dua kultur ini memang melekat di saya secara kultur. Nah, suatu hari saya bilang sama dia bahwa banyak pejabat-pejabat di Sunda, 2 jabatan terakhir terutama gubernur, itu saya menganggap terlalu serius. Ini versi saya ya. Saya ngomong ke KDM, Kang, ini kok terlalu serius ya? Hilang herenya, hilang tata rojingannya, hilang bercandanya gitu. Terus dia bilang, oh iya juga ya. Karena setahu saya, keluarga saya atau orang-orang yang dimanapun di sisi Sunda itu ngebodor atau ngelawak atau bercanda, itu adalah keseharian. Saya bilang kalau Jabar selalu serius gini, tingkat kebahagiaannya rendah, pasti kriminalnya tinggi, ormasnya tinggi. Kan itu iya juga ya. Nah, banyak hal yang akhirnya dia bilang menggunakan unsur bercanda, tetapi bukan bercandanya dia bukan ini ya, bukan ngelawak yang badut ya. Masa kita bedain ngelawak model stand up comedian, ngelawak model Mr. Bean, ngelawak model Sri Mulat yang pakai fisik gulung-gulung gitu ya. Nah, kita itu ngelawak, dan kita tahu ngelawaknya bukan yang ngebadut gitu ya, bukan yang ngebadut. Jadi memang unsur-unsur itu mulai masuk tuh di pidato dia, di kesehariannya dia. Tapi memang aslinya dia begitu. Di panggungnya memang akhirnya sekarang menjadi aslinya itu satu. Terus diskusi-diskusi banyak seperti itu. Nah, saya skip. Suatu hari dia menghubungi saya, dia bilang, merapat. Saya bilang, siap Pak Gubernur, walaupun dia sudah terpilih gubernur, itu tuh belum dilantik. Gitu. Terus dia bilang, enggak, saya yang mau ke kantor Bosman. Saya bilang, tar dulu, lo yang gubernur. Saya bilang kayak gitu. Tetap aja jabatan itu melekat, dan kita rakyat biasa yang menghadap. Jangan gitu ya. Nah, singkat cerita dia datang. Begitu datang pakai kamera gitu ya. Saya pikir, Kang, ini kenapa pakai kamera? Dia bilang gitu. Jawabannya sangat sederhana. Saya mau ini semua terbuka. Saya mau kita transparan. Kita nggak mau ada hengki-pengki. Di belakang ada kong kali kong bermain. Saya mau semua direkam. Terus momen itu saya terpikir bahwa ini versi saya ya. Ini orang negakin integritas. Karena yang saya tahu integritas adalah do the right thing when no one see you. Melakukan hal yang benar ketika tidak ada orang yang melihat. Gitu. Nah, kita bisa berdua ngomong panjang lebar. Direkamnya belum tentu diupload loh. Di sosial media. Direkam ini adalah untuk membuktikan bahwa kita benar-benar profesional atau hubungan kita memang tidak ada niat untuk macam-macam. Menjaga transparansi ya Pak ya. Nah, saya rasa ini yang nggak banyak orang tahu kenapa dia menggunakan kamera. Bisa dikatakan 10 jam lebih dalam sehari. Adalah demi transparansi dan demi kesalahan lidah dia bisa dikoreksi nantinya. Atau kan kalau di pelajaran agama dulu mungkin kalau ada hubungan ini catatlah gitu ya. Nah, catat versi sekarang kan direkam sebenarnya, dikomentasikan. Sama gitu. Seperti pada saat ngasih hadiah dari uang pribadi untuk Persib kemarin kan. Betul. Yang di bank itu. Betul, dan itu semua ya pribadi dia. Bahkan acara-acara setiap bulan dia ada
apa ya, versi saya itu kadang-kadang saya suka apa sedekah bumi kayak apa kayak gitu ya, kegiatan-kegiatan untuk kedekatan dengan warga itu pun pakai dana-dana pribadi dengan ngasih makan orang free dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali hidden yang sebenarnya tidak harus diekspos, tetapi karena itu menunjukkan dua karakter yang bagus, yaitu keterbukaan dan integritas, ya saya berani berbicara atas nama dua hal itu, gitu kira-kira. Tapi Pak Mardigu melihat nggak ada peran intelijen ini misalnya untuk kemudian memblow up KDM, sehingga kan salah satu, kalau Pak Mardigu sering ngajari kan, fungsi utama intelijen itu kan harus mencetak pemimpin gitu. Gimana soal itu? Kalau ini adalah bagian mencetak pemimpin Jabar, yes. Jadi memang kita kalau mau main di nasional sebenarnya bukan harus menjadi presiden atau menjabat di nasional. Kita tahu dari berapa PDB kita nih sekitar 1,3 triliun. Teman-teman kalau PDB bingung lagi, itu adalah sekitar 1,300 billion, itu kira-kira 20.000 triliun kira-kira uang yang beredar di Indonesia dalam setahun. Sekitar 20% atau 18% itu datang dari Jabar. Jadi sekitar 3.500 sampai 4.000 triliun. Kalau ekonomi Jabar ini bisa naik 10%, maka nasional bisa naik 8%. Jadi kita pikir kita berkontribusi aja dari Jawa Barat. Itu sudah menolong nasional kok. Gitu. Kita nggak bisa jadi Superman untuk megang seluruh Indonesia, bener nggak? Tapi mudah-mudahan dengan super tim kita jadi bisa megang Jawa Barat aja udah nggak terlalu nasional gitu. Tapi Pak, gebrakan-gebrakan dari KDM itu berangkat dari sebuah frustasi terhadap sistem yang lama, atau memang ini bagian strategi aja? Bagaimana? Sebenarnya kita tahu bahwa misalnya ya, kenakalan anak-anak itu ini salah orang tua, salah pendidikan, salah KPAI, salah Komnas HAM, gitu, benar nggak? Salah pemerintah pusat menjalankan. Ini attitude problem. Menarik. Salah KPAI gitu ya. Padahal KPAI yang selama ini menyalahkan program KDM itu kan, ya, barak militer tuh. Karena kalau KPAI bekerja, Komnas HAM bekerja, pendidikan bekerja, sistem semua bekerja, orang tua ikut ngurusin anak, nggak ada tuh orang harus masuk ke barak. Logis. Bener nggak? Iya. Nah sekarang karena kalian tidak bekerja, bener nggak? Ya, it's a dirty job but someone has to do it gitu. Ini pekerjaan yang jorok, tapi seseorang harus melakukan. Justru KDM memberikan solusinya gitu. Ya kita nyoba membangun aja, kita coba satu angkatan wake up nggak, atau bangun nggak pada semuanya nih gitu. Masih nggak? Ya udah kita buat 2, 3, 4. Kalau dulu 1 juta anak Jabar dididik disiplin, dididik attitude, dididik teamwork, dididik leadership, yang semua itu nggak dapat di sekolah. Mana? Bahkan di pesantren pun nggak diajarin. Kita ngomong apa adanya nih. Karena teamwork, leadership, attitude, karakter itu jauh lebih penting. Knowledge mah gampang, baca aja bisa kok. Bener nggak? Tapi mendidik seperti itu nggak gampang. Nah siapa yang turun saat ini? Gitu ya. Ya udah, kita masuk ke barak. Tapi kalau ditanya, Bosman punya bala muda loh. Ini idenya dari Bosman. Oke. Nanti dulu kita udah menyebar pangkat dan anak-anak bala muda, anak-anak teen camp-nya kita yang dididik disiplin militer, ada pelajaran Lemhanas. Jadi ada yang mudah-mudahan nggak ada yang curiga. Tapi keren sih pendidikan barak. Saya sendiri mengalaminya sekitar 1 bulan karena dulu kan resimen mahasiswa gitu ya. Di Menwa dulu. Oke. Dan itu kan mendapatkan banyak yang tadi, benar nggak? Iya, jadi memang untuk merubah perilaku dalam beberapa hari tertentu gitu ya kan. Riset kan juga menunjukkan ya bahwa perilaku seseorang berubah ketika kemudian didampingi selama 21 hari dan lain sebagainya gitu ya. Tapi gimana pun juga tetap masih banyak yang nyinyir ya Pak ya? Nggak apa-apa. Nyinyir itu kita terima kasih karena secara algoritma sosial media itu jadi ngatur ke atas. Terima kasih atas nyinyirannya dan kritikannya. Bener juga ya. Selalu positif kok kita ngelihatnya. Seru. Oke. Kalau melihat gaya pidatonya Kang Deddy, Pak,
Ya, kita lihat ya, beliau itu tidak hanya berdasarkan logika, tapi memang benar-benar seolah-olah tertuntun oleh intuisi gitu ya, terbimbing oleh semesta gitu. Bagaimana Pak Mardigu melihat hal ini? Manusia yang dididik dengan alam, dengan grounding, dengan nyentuh rumput, nyentuh tanah, ngerasakan angin, gerakan awan, kita tahu ini mau hujan dan sebagainya, terlatih sekian lama. Itu memang seakan-akan dia colok dia punya itu ke laful mahfud kali ya, ceklek seakan-akan, bener nggak? Yeah. Nah tentunya untuk mempertahankan brainwave-nya, vibrasinya itu kan selalu berada dalam getaran rendah gitu ya. Nggak mungkin orang yang suka marah-marah, yang suka gebrak-gebrak meja, apalagi ceramah dengan memaki-maki, itu akan nyambung dengan gelombang-gelombang rendah tadi yang memerlukan kesabaran dan lain sebagainya. Dengan melatih jalan, kadang-kadang dia menyentuh di sawah, dia nyentuh, coba lihat di kamera, kadang-kadang pas lagi tinggi ya, itu dia nyentuh. Itu adalah dia nge-charge dengan alam. Nah, kalau kita di kota, tinggal di daerah yang padat, jam 3 pagi masih anak-anak teriak-teriak naik motor, weng, segala macam. Vibrasinya selalu di atas. Gimana lo bisa nyolok langit? Gimana lo bisa melihat betapa alam ini gelisah, pohon ini nangis? Anda nggak kenal. Nah, karena itu dia tetap memilih tinggal di lembur Pakuan, di mana tempat itu adalah tempat yang sebenarnya untuk nge-charge dirinya, sehingga dia selalu bersama alam, bersama dengan semesta. Dia kalau apa-apa itu emang spontan sekali. Nah, saya kagum sama itunya karena saya mencoba seperti itu, nggak pernah bisa. Itu kira-kira. Tapi kalau misalnya Pak, ya kita tahu ya, bahkan semua lapisan masyarakat di banyak tempat sekarang kan, andai kata pilpres itu digelar hari ini gitu, yang menang pasti KDM jika KDM maju. Nah, Pak Mardigu kan melihat keberpihakan KDM kepada kaum termarginalkan itu kan begitu sangat kuat gitu ya. Andai kata nih Pak, suatu hari kemudian beliau dapat anugerah untuk pimpin republik ini gitu. Terus kemudian dihadapkan dengan sebuah sistem misal kayak elit global, New World Order dan lain sebagainya, ini harus vaksin dan lain sebagainya. Gimana keberpihakan KDM tentang hal itu? Kita nggak usah berandai dulu sampai 5 tahun ke depan. Kita lihat aja, maksudnya anggap ini masih 2025, bahwa tindakan dia untuk melindungi rakyat Jabar khususnya memang pro alam, lebih ke preventif. Jadi bukan dia lebih mendukung jamu, dia lebih mendukung daya tahan tradisional tubuh, ya. Dan memang itu dia nggak akan mau divaksin rakyat Jabar. Dan itu akan memutarkan ekonomi baru dengan jahe putih, kunyit putih, jahe segala macam, menjadi tradisi-tradisi baru. Dan itu kita berani promosikan, dan ini sudah kita promosikan. Jadi mumpung dengan di channel Ngaji Roso ini kita bilang bahwa kita akan fight dengan herbal, jamu tradisional, dan itu jauh lebih menyehatkan dan langsung memutar roda ekonomi daripada beli vaksinnya Bill Gates. Benar nggak? Nah sekarang kan Bosman kan udah jadi komisaris di BJB nih. Ada rencana besar apa kira-kira Pak untuk membangun ekonomi rakyat lewat di Jabar? Salah satu yang terkenal di Jabar adalah Bang Emok gitu ya, atau rentenir. Oh, gitu. Jadi kita tahu, kita harus membedakan bedanya tengkulak sama rentenir. Teman-teman biar tahu, tengkulak itu pasti hubungannya sama barang. Misalnya dia ngijon pisang yang mau panen, dia beli dulu karena orang ini butuh duit. Pasti hubungannya sama ada barang. Misalnya yang dilepas, yang harusnya panen umur 10 hari, di hari ke-7 udah diambil sehingga dia diijon lah istilahnya. Tengkulak hubungannya sama barang atau komoditi. Kalau rentenir hubungannya sama uang. Jadi minjem uang karena keperluan di daerah. Kita tahu rentenir ini kita harus ucapkan terima kasih dulu kepada para rentenir dan kepada para tengkulak. Sekali lagi ya,
Karena mereka ini muncul karena kegoblokan Menteri Keuangan dan sistem keuangan nasional. Oke. Bener nggak? Ini kita ngomong apa adanya. Iya, iya. Bener nggak? Karena kalau ini benar, di bawah itu udah ditangani secara nasional. Tapi karena ini nggak benar, terlalu mikir global, terlalu mikir dolar, bener nggak? Iya. Sehingga ya, lahirlah rentenir, lahirlah Bang Emok. Kenapa kita bilang terima kasih dulu? Karena dia berhasil menyelamatkan. Tetapi bunga tinggi tadi membuat rakyat tertekan. Lalu sekolah bisa dikatakan gratis, tapi wisuda bayar 3 juta, tur bayar 3 juta, bayar 1 juta, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA. Sekedar kasih tahu aja bahwa itu adalah dengan sengaja memperkaya rentenir. Kan orang-orang di sana 1 juta tuh nggak ada, dia pinjam rentenir. Jadi untuk menghilangkan kemiskinan nomor 1, ya hilangkan dululah di Jabar setidak-tidaknya wisata-wisata untuk sekolah-sekolah, acara-acara yang membuat orang tua harus tidak ada hubungannya sama pendidikan, tapi memperkaya orang-orang pengurus sekolah mungkin, bener nggak? Yang itu akhirnya terpaksa, kalau nggak dikasih jasa dan lain sebagainya, itu sebenarnya ditiadakan dulu saja supaya mereka tidak lari ke rentenir. Makan ini udah susah. Jadi acara di sekolah, acara-acara seperti itu membuat kemiskinan baru. Ya udah ditiadakan dulu. Itu pun menimbulkan kontroversi. Benar nggak? Wah, tour travel protes. Saya bilang, oh ya udah lo protes aja lah. Lo bisa menghilangkan kemiskinan karena lo protes demi kantong lo juga. Lo nggak mikir bahwa dengan cara lain gitu ya. Ini challenge aja bagi kita pebisnis, jangan protes. Lo dimanja dengan sistem. Oh ini efisiensi kita dirugikan. Lo dimanja itu namanya. Kita terlalu di-spoil, terlalu dimanja. Nggak boleh kayak gitu. Nah, balik ke ini, rencana kita dari mungkin Bank Jabar adalah ya di mana Bang Emok itu besar, di mana rentenir itu besar, udah kita gantiin aja. Oke. Dengan konsep yang berbeda gitu mungkin. Dengan konsep berbeda. Mungkin ya tanpa jaminan juga, tapi ya bunganya tidak setinggi rentenir. Bener nggak? Karena ada resiko kan. Kita tahu bahwa dia minjem kalau sama rentenir bisa 50% setahun, ya kita 20% lah setahun. Bener nggak? Karena tanpa jaminan loh. Tapi ini kita berusaha untuk turun ke bawah, bahwa terima kasih rentenir minggir dulu gitu ya, tengkulak minggir dulu ya, di posisi pelan-pelan lah. Ada jutaan juga itu titik-titiknya gitu. Dan banyak sekali kemiskinan yang mungkin harus kita selesaikan karena sistem tadi, sehingga kalau ini tidak ada sehingga mereka bisa membuat jamban. Hampir 1 juta penduduk Jabar nggak punya jamban. Dan itu bisa bermasalah dengan kesehatan yang lain-lainnya karena ada laler dan sebagainya. Dan nah, dengan adanya tidak ada proyek-proyek dari sekolah-sekolah yang aneh-aneh tadi yang keluar dan tidak ada ini tadi, malah bisa kita membangun fungsi-fungsi kesehatan tadi dari dasar yang paling bawah. Nah, strategi-strategi dengan CSR kita cuma 500.000 satu jamban itu untuk kasih air selesai gitu ya. Dan itu mulai kita akan gerak dari bawah banget. Jadi kita pikir nggak mudah karena lokasinya luas, bener nggak? Terus juga sistem ini sistemik. Kesalahan sistemik. Sebenarnya satu bangsa ini karena selama 20 tahun ya dia lagi kali jadi menterinya. Harusnya udah basi ya. Iya. Udah nggak sensitif. Karena ya kita tahu rutinitas mematikan kreativitas. Ibu terlalu rutin, Bu. Jadi nggak kreatif. Iya. Oke. Apa sih yang menjadi alasan utama KDM untuk guide Pak Mardigu untuk kemudian diajak kolaborasi itu, kalau boleh diceritakan tuh? Kayaknya itu nanyanya ke KDM deh. Saya juga nggak ngerti. Tapi selain Bapak, ada Bu Susi juga? Ada Bu Susi dan beberapa ya teman-teman yang sangat peduli lah sama keberantakannya negara ini. Oke. Iya sih, kalau kita lihat ya Instagramnya Bosman Mardigu tuh kan kayak kesel banget gitu ya melihat fenomena-fenomena politik sosial kita yang nggak karu-karuan gitu ya. Udah jelas-jelas tambang segitu banyaknya, tapi penghasilan terbesar, pendapatan terbesarnya malah justru dari pajak. Ini kan goblok banget gitu ya Pak ya. Dan saya melihat itu semua bukan hal yang sulit, hal yang mudah untuk benerin ini semua. Cuma nggak punya power aja gue. Oh iya. Tapi andai kata Pak, andai kata dikasih waktu setahun, gimana cara ngeberesinnya?
Kita bicara nasional, gue jadi Ya, presiden iya dong. selama setahun. Iya dong. Ini kan No, ya. ide penting. Ya. Nomor satu, saya akan vakumkan DPR atau buat dekret presiden selama setahun saya vakumkan. Saya gaji 500 juta sebulan, di rumah mereka selama 1 tahun. 1 bulan gue kasih gitu, lu diem buat undang-undang baru. Nah, selama ini gue bekerja pakai perpres, gitu ya, supaya lincah, benar nggak? Supaya lincah. Nah, itu hal-hal pertama. Dan yang ini adalah ya tentunya saya kan pro produktivitas. Jadi saya pasti akan mengutamakan memetakan produksi itu mana aja. Nah, semua yang berhubungan sama produksi, saya akan kasih standby loan dengan printing money. Oke. Tapi produksi ya, saya nggak mau trading. Pokoknya manufaktur, produksi, yang mau hilirisasi tingkat rendah, pokoknya dari bahan baku menjadi bahan jati, itu harus ada produksi. Dan itu 1:1. Misalnya dia memerlukan 1 miliar, ya tak print 1 miliar udah. Underlingnya itu. Anggap di Indonesia